Hai, apa kabar nih semua? Perkenalkan, saya perwakilan dari tim KKN PPM UGM Ampana Kota tahun 2020 sebagai narator dalam presentasi ini. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan saat new normal. Tentunya kalian udah tahu dong apa itu new normal, karena banyak disebut oleh media, baik itu TV, cetak, dan internet. Kalau belum tahu, yuk cari tahu bareng-bareng. Let's go! Kalian pasti tahu siapa bapak ini. Wajahnya sangat familiar bukan? Sering muncul di TV setiap sore. Ya, beliau adalah Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jadi, new normal menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat saat masa pandemi COVID-19. Pada dasarnya, new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi. Nah, kalau sebelumnya pada masa PSBB kita melihat banyak toko-toko seperti kafe, mall, dan tempat umum lainnya ditutup karena kita sedang berada di zona merah. Nah, di fase new normal ini, kota-kota yang sudah dinyatakan sebagai zona hijau diperbolehkan untuk membuka toko seperti sedia kala. Gunanya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan syarat tetap menjaga aturan protokol kesehatan yang berlaku. Sebelumnya, saya kasih tahu dulu nih, apa pentingnya tetap menjaga kebersihan saat new normal. Jadi, di Indonesia, menurut data pada web covid.go.id, 70% pasien positif corona tidak memiliki gejala. Jadi, meskipun kita sehat bukan berarti kita tidak mungkin terpapar virus corona. Yang jadi masalah adalah ketika kita menjadi virus carrier atau orang tanpa gejala yang membawa virus pada orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. Jadi, yuk mari saling jaga satu sama lain, sayangi saudara, keluarga, dan teman dengan tetap menjaga kesehatan saat new normal. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Jangan bingung nih kayak mbaknya. Tenang, saya akan kasih tahu. Duduk manis, siapkan cemilan, dan yuk kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya akan kasih tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tak bisa dipungkiri, kita pasti akan keluar rumah dengan berbagai alasan. Entah bekerja, belanja, atau ada urusan mendesak lainnya. Memang new normal memperbolehkan kita untuk keluar rumah. Tapi ingat, saat keluar rumah harus tetap terapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun. Serta, pastikan untuk tidak keluar rumah jika sedang tidak enak badan. Penerapan physical distancing wajib dilakukan saat keluar rumah. Dan, jangan keluar rumah jika tidak penting. Saat kembali ke rumah setelah berpergian, kita harus langsung melakukan hal berikut. Yang pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, sebelum berkumpul dengan keluarga, pastikan Anda melepas pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Lalu, mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Dan selanjutnya adalah bagi Anda yang bekerja di kantor. New normal membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan ini melakukan pekerjaan dari rumah. Agar tetap aman, kalian harus tetap menerapkan physical distancing dalam setiap kesempatan. Saat meeting, usahakan ada jarak antar kursi minimal 1 meter. Dan saat makan siang, lebih baik membawa bekal dari rumah agar tidak berdesakan di kantin dan bertemu dengan banyak orang. Apabila badan kamu sudah tidak fit, langsung izin pulang dan beristirahat. Serta lebih baik untuk tidak ke kantor terlebih dahulu jika memang tidak memungkinkan. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan transportasi umum. Apabila diharuskan menggunakan transportasi umum untuk berpergian, pastikan selalu menerapkan pencegahan dasar. Jangan lupa membawa hand sanitizer dan jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Pastikan pula untuk membawa botol minuman agar terhindar dari dehidrasi. Dan yang paling penting adalah tetap menerapkan physical distancing. Sebisa mungkin menjaga jarak 1 meter dengan penumpang lain. Seperti di gambar, saling menjaga dan saling mengerti. Apabila hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan,
mungkin memang harus mencari opsi lain untuk transportasi yang akan digunakan. Dan yang selanjutnya adalah ketika berbelanja. Saat diharuskan berbelanja untuk membeli bahan makanan, hal utama yang harus diterapkan adalah physical distancing. Pastikan untuk tidak menyentuh banyak barang di toko ataupun di tempat umum. Dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Gunanya adalah untuk mengurangi resiko terkontaminasi oleh virus. Anda tidak perlu berlama-lama saat berbelanja. Catat bahan belanjaan yang harus dibeli dan segera ke kasir jika sudah mendapatkannya. Cuci tangan dengan sabun setelah bertransaksi dengan uang. Ingat ya, apapun kegiatan kalian di luar rumah, hal yang paling utama adalah pakai masker, entah itu saat bekerja, belanja, maupun di transportasi umum. Untuk pengaduan dan pemantauan terkait COVID-19, Anda dapat melihat pada website covid.go.id, bisa juga pada website dinkes.sultengprof.go.id, atau Anda juga dapat mengunduh aplikasi Peduli Lindungi pada Google Play Store maupun App Store. Perlu kita ingat bersama bahwa hal yang paling sederhana bisa jadi adalah hal yang bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi, yuk saling menjaga.